berkenan memberikan anugerah-Mu yang selalu cukup. Dan kami datang Tuhan dengan penyembahan kami ketika kami mengakui bahwa Engkau begitu berarti bagi kami, ketika kami mengatakan Engkau segalanya bagi kami, maka biarlah itu juga yang memotivasi kami untuk mau terus belajar tentang Engkau Tuhan. Belajar tentang apa yang Engkau contohkan kepada kami selama Engkau hidup di dunia ini. Dan biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang duduk diam di hadapan Tuhan, belajar dari Tuhan. Bukan hanya kami para jemaat tetapi juga hamba-Mu tentu saja Tuhan. Kiranya dalam setiap pelayanan, setiap kesempatan itu adalah anugerah, sarana anugerah Tuhan untuk kami semua terus belajar dan merasakan betapa besar kasih anugerah Tuhan buat kami. Terpujilah nama Tuhan, kami mau memulai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, mungkin bisa tolong itu papan tulis kalau ada. Ya. 2 bulan lalu tuh terasa jadi efektif, enak gitu ya kalau ada yang dicoret-coret itu rasanya jadi lebih jelas gitu penggambarannya. Ya, pagi ini pagi. Ingin segera berlalu ya. Malam ini kita akan bahas satu topik tentang kelemahan. Ya, ini sebenarnya topik yang menarik ya, karena secara natural kita biasanya kalau udah bicara kelemahan, maka yang kita pikirkan itu adalah tentang sesuatu yang ingin kita hindari gitu. Sesuatu yang rasanya malu gitu kalau ada ya, kalau bisa kita tutupin gitu, jangan sampai orang-orang tahu. Nah, tetapi di dalam iman Kristen kita tahu gitu bahwa ternyata justru di dalam kelemahan itu kita bisa mendapatkan kekuatan. Oleh karena itu kita perlu belajar bagaimana sih seharusnya kita menghadapi kelemahan. Ya, karena ketika kita sedang belajar tentang connectedness ya, ini kan topik tahun ini ya, bagaimana kita bisa nyambung, bisa connect. Maka salah satu yang justru menghambat itu adalah ketika kita punya kelemahan tapi kita tutupi, kita nggak mau orang lain tahu, sehingga kita nggak jadi genuinnya diri kita nggak membiarkan orang lain benar-benar kenal diri kita. Nah, karena itu penting tuh untuk bisa connect kita belajar kelemahan. Kelemahan itu sesuatu yang ada dari sejak dunia diciptakan ya, Alkitab menceritakan hal itu gitu. Kalau misalnya satu kisah yang jelas banget itu adalah tentang Musa misalnya. Ketika dia diberi tugas, kemudian dia terus-menerus mengemukakan kelemahan-kelemahan. Jadi kelemahan itu seperti sesuatu yang jadi batas kita. Bukan sesuatu yang kita proses, tapi sesuatu yang jadi membatasi kita gitu. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru malahan ada kisah yang jadinya cukup tragis ya, karena masalah menutupi kelemahan. Yang langsung saya ingat itu adalah Ananias dan Safira. Saya rasa itu cerita yang kita semua udah tahu ya. Jadi ketika di jemaat mula-mula itu orang-orang ramai-ramai menjual barang, tanah dan lain-lain untuk saling berbagi. Kemudian Ananias dan Safira juga melakukan hal yang sama. Masalahnya adalah dia menutupi, dia mengatakan bahwa segini nih, seakan-akan semua dia serahkan. Lalu kan Paulus mengatakan, Petrus mengatakan, kalau misalnya selama barang itu masih milikmu, itu kan memang milikmu. Ketika engkau serahkan, itu juga hakmu, mau diserahkan sebagian, mau semuanya, itu enggak ada masalah, tetapi kenapa kamu tutupi? Nah, dari sini kita belajar ya, ketika dia punya kelemahan, entah mungkin Alkitab enggak bilang secara jelas apa sih sebenarnya, tapi mungkinkah kelemahan tentang cinta uang sehingga tidak mau semuanya diserahkan. Nah, tetapi ketika kelemahan itu ditutupi dan bukannya diproses, akhirnya itu membuat dia jadi mengambil keputusan yang salah. Atau bisa jadi mungkin dia sebenarnya punya kebutuhan tuh, sehingga kalau semua diserahkan kebutuhannya nggak terpenuhi, mungkin juga itu ya. Tetapi lagi-lagi ketika itu ditutupi ya, jadi ada keputusan yang kemudian jadi salah gitu, karena ada kebutuhan yang dia rasa jadi kelemahan, nggak mau diomongin.
Jadi berpura-pura, atau mungkin juga kelemahannya tentang pandangan orang. Kalau orang lain ngasih semuanya masa aku enggak, nanti aku dianggap apa gitu ya. Tetapi lagi-lagi karena kelemahan itu bukannya diproses tetapi ditutup-tutupin dengan cara berbohong, ya akhirnya malah jadi fatal. Jadi bagaimana sih seharusnya kita menghadapi kelemahan? Nah, kalau kita mau lihat kelemahan, tentu ada berbagai aspek ya, ada dalam aspek pikiran kita atau di dalam aspek emosi kita juga bisa ya. Nah, saya mau kita sama-sama baca Kejadian 4 ayat 4 sampai 7 ya. Kita melihat peristiwa tentang Kain dan Habel. Jadi ini peristiwa setelah Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan, tetapi di sini ditulis bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, ini bagian yang minggu lalu, 2 bulan lalu kita bahas itu ya, segitiga ya. Belum ada yang buat dicoret-coret, jadi mungkin nanti. Itu kan bicara tentang pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi kita lihat bahwa pikirannya Kain itu adalah Tuhan gak peduli sama aku, Tuhan gak adil gitu ya. Habel diterima, aku tidak gitu. Nah, itu adalah pikirannya. Dan 2 bulan lalu kita udah belajar betapa pikiran itu pasti akan mempengaruhi emosi. Dan di sini kelihatan gitu bahwa ketika pikirannya dia biarkan menguasai dia, tentu itu menguasai emosinya sehingga dia menjadi panas hati. Ya, di sini dikatakan lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Terima kasih. Nah, ketika nah udah itu salah satu kelemahan saya rupanya ya. Ketika kemudian di sini pikirannya itu mengatakan Tuhan gak adil, Tuhan jahat, membuat emosinya jadi panas hati. Dan kemudian perilakunya, nah kita tahu perilakunya, tetapi Alkitab menjelaskan ya, walaupun ini adalah teori yang ditemukan oleh para psikolog sekian ribu tahun kemudian, tetapi ternyata Alkitab sudah menjelaskan bahwa memang demikianlah manusia diciptakan, yaitu ketika pikiran hadir itu akan mempengaruhi emosi dan itu akan mempengaruhi perilaku. Perilaku juga bisa mempengaruhi emosi, mempengaruhi pikiran dan seterusnya ya. Jadi saling terkait. Nah, kemudian Allah dengan jelas mengatakan bahwa jika engkau tidak, dimulai dari mengapa hatimu panas menunjukkan ini. Mukamu muram menunjukkan perilakunya. Kalau misalnya engkau berbuat baik, jadi di dalam pikirannya yang berkata Tuhan jahat, Tuhan tidak adil nih ya, yang negatif. Kalau misalnya di sini positif, bukankah engkau juga akan positif? Tetapi ketika kamu tetap mau mempertahankan ini, hati-hati. Dosa, perilaku dosa sudah mengintip. Nah, ini ya tadi ya yang kita bahas ini 2 bulan lalu sudah kita bahas. Nah, sebenarnya kenapa ya kita kemudian tahu bahwa di dalam Ibrani 11 ayat 4 itu dikatakan bahwa karena iman Habel telah mempersembahkan. Jadi kita jadi tahu ketika pada saat kejadian ini
Kain berpikir, kok Tuhan gak adil sih, kok Habel diterima kok aku enggak. Tetapi kemudian di dalam prosesnya kita tahu jawabannya. Ada yang bilang bahwa karena persembahan Habel itu ada darah yang tertumpah, sementara Kain enggak. Tapi itu sebenarnya nggak pernah dengan jelas dikatakan di Alkitab. Yang jelas dikatakan oleh Alkitab adalah iman Habel. Karena iman Habel mempersembahkan. Oleh karena itu di dalam ayat yang tadi kita baca Kejadian 4 itu dikatakan bahwa maka Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Tapi tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Jadi fokus ada pada orang. Fokus Tuhan ada pada orang dan bukan pada perilaku yang mengikuti, tapi orangnya ini siapa sih? Bagaimana orang ini ketika menghadapi kelemahannya. Dan kita tahu bahwa ternyata Kain memutuskan untuk tidak memproses perasaannya, tidak memproses pikirannya, tetapi dia membiarkan pikiran dan perasaan itu menyeret perilakunya. Sehingga akhirnya dia membunuh Habel. Yaitu peristiwa yang tragis ya, yang kalau kita lihat ternyata memproses emosi negatif itu sesuatu yang tidak bisa kita anggap enteng. Ini bukan cuma sekedar tentang menjadi orang yang menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu ya, tetapi ini bisa membuat kita mengambil keputusan yang fatal. Kita lihat di Matius 27 ayat 3 sampai 5. Kalau Bapak Ibu ada yang membawa Alkitab atau ingin membuka, tetapi saya juga akan bacakan ya. Matius 27 ayat 3 sampai 5 ini bicara tentang Yudas setelah Tuhan Yesus ditangkap ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait Allah, lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Jadi kita lihat ketika Yudas memiliki emosi negatif, dia menyesallah ia. Kan ada di dalam Alkitab juga bagian yang menuliskan sebagai bendahara, dia kerap memakai uang gitu ya, sehingga bisa dikatakan dia ini adalah tipe orang yang cinta uang gitu ya. Tapi penyesalan yang begitu dalam membuat bahkan yang dia cintai itu pun dia buang. Tetapi masalahnya adalah tentang bagaimana cara dia memproses emosi negatifnya. Ketika dia menyesal, kemana dia pergi? Apa dia cari Tuhan? Enggak, justru dia pergi kepada orang-orang yang bersekongkol dengan dia melakukan kejahatan. Jadi ketika emosi itu datang itu pasti akan mempengaruhi. Tetapi apa kemudian yang membuat orang mengambil keputusan? Apa yang ada di pikirannya? Jadi kita bisa lihat bahwa ketika ada emosi yang tidak diperlakukan dengan seharusnya, maka itu akan membuat seseorang memutuskan sesuatu yang akhirnya tidak membawa solusi apapun, bahkan membawa kehancuran atas hidupnya. Kita coba bandingkan dengan Lukas 22 ayat 60 sampai 62. Ini kisah Petrus. Petrus setelah dia menyangkal Yesus di ayat 60 dikatakan, tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Jadi dia membantah ya. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Apa yang menjadi perbedaan? Ketika Petrus juga mengalami itu ya, merasakan emosi negatif. Satu peristiwa ini sih saya rasa yang jadi penentunya ya.
Ketika Yudas memilih pergi kepada penyogok-penyogoknya, apa yang dilakukan Petrus ketika dia sadar kesalahannya? Di sini yang ditulis sih memang hanya Tuhan memandang Petrus. Tetapi kan kita tahu jaraknya tuh jauh ya. Kalau kayak saya dengan ibu atau bapak dekat memandang saya langsung gitu ya. Apalagi kita hadap-hadapan. Tapi itu jauh, Tuhan Yesus ada di dalam, dia ada di pelataran luar. Di pelataran dalam dan pelataran luar. Sehingga kita bisa menduga dengan kuat bahwa Petrus pun melihat ke arah Yesus. Karena kalau dia nggak melihat ke arah Yesus, dari mana dia tahu bahwa Yesus melihat ke arah dia? Jadi saya rasa ini satu titik sederhana yang terasa sederhana hanya dengan melihat. Tetapi pertemuan pandangan mata itu ya. Pertemuan pandangan mata menghadirkan kesadaran. Jadi ingat relasi dengan Yesus, ingat apa yang dia katakan, ingat semua. Dan saya membayangkan ya, apa rasanya jadi Petrus ya. Belum lama loh ya, belum lama percakapan perjamuan malam dia mengatakan, aku mau masuk penjara bersama engkau Yesus, aku akan mati bersama engkau. Dia baru ngomong begitu. Tapi kemudian hanya di hadapan hamba-hamba, orang-orang biasa, orang-orang yang gak punya wewenang apa-apa, dia dengan mudah mengatakan, aku gak kenal siapa orang itu, aku gak kenal. Petrus juga menangis dengan sedih ya, dia pergi. Tetapi sebelum dia memproses itu ada satu titik pertemuan dia dengan Tuhan Yesus. Itulah yang membawa perbedaan antara dia dengan Yudas. Yudas tidak mencari Tuhan. Yudas tidak betul-betul punya sesuatu yang membuat dia berpaling kepada Tuhan. Tetapi Petrus memiliki itu. Dan kemudian kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, ketika para perempuan yang datang ke kubur, datang kepada murid, dia sudah bangkit, dia tidak ada di kubur. Siapa yang paling duluan lari? Petrus langsung lari. Jadi kalau proses penyesalan dia, malunya dia gitu ya, merasa kayak bacot banget sih gue nih, ngomong gampang, gak bisa ini ya. Saya membayangkan gitu gejolaknya itu kayak apa ya. Kalau dia belum proses itu semua dia bakal langsung lari mencari Tuhan Yesus. Saya rasa dia bakal ngumpet gitu ya, nunggu kalau bisa kayak kayak Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, ngumpet. Tetapi dia enggak. Lalu pada saat itu kan dia tidak bertemu. Peristiwa berikutnya yang ditulis di dalam Yohanes ketika dia berkata ya, ketika gabut nih murid sebelum Roh Kudus turun ya, kan aku mau mancing lagi kata Petrus. Lalu yang lain ya ikut gitu kan. Tapi kemudian Tuhan Yesus muncul ya, lalu bilang jalannya ke sebelah ini karena nggak dapat ikan. Dan ketika akhirnya mereka sadar bahwa itu Tuhan Yesus, Alkitab berkata begitu Petrus dengar bahwa itu Tuhan, dia langsung turun lari. Saya membayangkan ya proses yang sudah terjadi dalam diri Petrus. Bagaimana dia memproses emosi negatifnya. Itu memberi dampak yang berbeda, jauh sekali dari Yudas. Jadi ketika pikiran itu ya, kesadaran bahwa aku salah, kesadaran bahwa aku melakukan kesalahan, aku bodoh, itu adalah sesuatu yang tidak apa-apa. Kita lihat ketika Kain panas hati, marah, apakah Allah menghukum dia? Apakah Allah menegur emosi negatifnya? Enggak, justru Allah mengingatkan hati-hati. Seperti mau mengatakan sampai tahap ini asal engkau proses, gak apa-apa. Karena itu bagian yang natural dari kehidupan. Memang aku ciptakan seperti itu, seakan-akan mengatakan begitu. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah salah satu teori yang cukup jelas gak ya? Cukup ya. Salah satu teori yang menarik tentang bagaimana kita mengenal diri kita ya. Jadi ada 4 kotak di situ tentang jendela pengenalan diri. Jadi seringkali kelemahan itu kita sadari, tinggal kita proses atau enggak. Kadang-kadang kita juga enggak kenali.
itulah saya rasa ya, kenapa manusia itu diciptakan ada orang-orang yang memang Tuhan tentukan menikah, termasuk saya sebenarnya ya. Saya sampai usia 31 tahun saya belum menikah waktu itu karena saya udah ceritakan ya kisah saya ya tentang laki-laki dan perempuan gitu ya, kasta yang dianggap berbeda, kemarahan saya karena laki-laki di keluarga jauh lebih dikasihi daripada saya ya. Saya tidak diinginkan karena saya perempuan gitu, jadi kemarahan itu masih terus ada gitu ya. Sampai akhirnya kemudian walaupun gak ingin menikah ya akhirnya menikah, barulah saya tahu gitu pernikahan itu harus ada supaya hidden self saya dan blind self saya itu ada orang yang jadi mirrornya ya. Ada orang yang kalau itu nggak terjadi, enggak loh. Saya itu tetap orang keras kepala yang ketika ditanya kalau nanti nikah suami selingkuh gimana? Dia yang rugi bukan saya gitu, masih segitu sombongnya gitu ya, kayak kebagusan banget gitu. Itu adalah hidden self, blind self yang belum terbuka sebelum kemudian saya menikah dan masuk ke dalam konteks yang mau nggak mau harus dihadapi. Ya pernikahan itu kan a point of no turning back, nggak bisa balik lagi. Jadi mau nggak mau dihadapi. Tinggal kita mau hadapinya dengan cara seperti apa. Jadi open self itu adalah segala hal yang kita semua sama-sama tahu. Misalnya Bapak Ibu tahu nama saya, Bapak Ibu tahu apalagi ya yang tahu ya, beberapa kisah yang sempat udah saya ceritakan gitu ya. Tetapi Bapak Ibu kan nggak tahu apa yang ada di pikiran saya saat ini ya. Itu hal yang saya simpan. Dan ada juga hal yang saya nggak rasa, tapi Bapak Ibu bisa nih mengamati. Oh, Bu Agape itu kayaknya orangnya gini-gini, karena itu area yang saya nggak lihat. Tapi Bapak Ibu yang ngelihat saya, itu kemudian bisa tahu itu area blind self. Lalu ada area terakhir yang unknown, itu adalah area yang kayak misteri yang kita nggak pernah tahu. Kenapa kita nggak pernah tahu. Nah, relasi suami istri adalah relasi di mana kemudian yang sehat itu adalah sebenarnya kan yang terjadi apa sih yang seringkali menimbulkan masalah ya, adalah ketika ininya nih open self-nya tuh terlalu kecil. Yang kita ceritakan kepada orang, yang kita biarkan orang lain lihat itu terlalu kecil. Lalu ininya nih, hiddennya nih terlalu besar, kita nggak pernah sampaikan. Ini saya dulu awal-awal pernikahan. Kalau saya sedang membutuhkan suami saya nggak pernah ngomong. Yang terjadi adalah mestinya gitu loh, mestinya dia tahu kok dia ini ya, mestinya gitu ya. Aduh punya suami nggak romantis banget, mestinya dia tahu, mestinya gitu ya. Emangnya suami saya dukun ya kan, bukan ya, dia mana dia tahu apa yang saya nggak omongin ya. Hanya memasang wajah manyun, ngambek gitu, itu kan bukan bikin orang jadi ingin bertanya ya, malah membuat orang menjauh ya enggak sih. Nah sampai kemudian ini mulai saya besarkan ya, mulai saya besarkan sedikit demi sedikit, sampai kemudian sekarang saya sudah nyaman gitu untuk ngomong sama dia bahwa emosiku lagi tipis banget. Tolong pahami aku, misalnya kayak gitu. Wah dulu mah boro-boro saya bisa ngomong gitu. Saya bisa datang ke dia mengatakan, aku butuh dipeluk, butuh banget dipeluk, tolong peluk aku, tapi jangan ngomong apa-apa, peluk aja gitu. Aduh dulu mah mana bisa saya ngomong seperti itu ya. Saya cuman ini kesel banget, kok suami saya gak ngerti bahwa saya lagi butuh dipeluk gitu ya. Ya begitulah. Nah tapi itu adalah yang terjadi ketika sangat sedikit informasi yang kita berikan. Dan itu biasanya datang dari banyak sebab. Salah satunya pengasuhan ya. Banyak kritik, banyak dimarahin. Makanya Bapak Ibu yang sedang mengasuh anak-anak, kita coba mengasuh mereka tanpa terlalu banyak mengkritik, menyalahkan, tapi lebih banyak bertanya. Lebih banyak mencoba mengenali supaya mereka menjadi orang-orang yang tidak takut membuka diri. Nah ini bagian hidden self. Makin besar ini, makin kecil opennya, maka artinya hiddennya makin besar kan. Begitu kita mulai banyak open, maka ini hiddennya ini makin kecil sehingga lebih bisa saling mengerti. Nah ini adalah bagian blind yang kita tidak tahu. Berarti siapa yang ngasih, bagaimana cara supaya kita tahu?
Itulah makanya kita butuh orang lain dalam konteks pasutri, tentu pasangan kita. Kadang-kadang anak kita tuh ya, bener-bener jadi ininya kita tuh ya, mirroring kita gitu. Ketika tiba-tiba dia nyolot gitu, mau ngomong kok, kayaknya kemarin aku ngomong begitu gitu ya, kita jadi sadar sendiri ya. Anak-anak meniru orang tuanya. Nah sehingga ketika bagaimana ini bisa terbuka ya tentu saja dengan kita mau menerima feedback, menerima masukan. Kenapa? Karena ini yang tahu orang lain. Jadi supaya ini mengecil, jadi opennya bisa makin besar, area yang tidak kita kenali makin kecil, maka kita tentu harus mau terima feedback orang lain. Karena orang lain yang tahu, kita nggak tahu. Nah ini adalah area misteri memang, tetapi begitu ini membesar, kita kecil ini membesar ya, maksudnya ini nih makin membesar gitu kan, area misterinya juga akan makin kecil, area yang kita nggak ngerti apa, yang bisa jadi memang ada hal-hal yang sampai kita mati kita nggak tahu jawabannya. Nah kira-kira inilah yang penting kita pelajari ya di dalam kita berelasi sebagai pasangan suami istri. Nah yang perlu kita lakukan kemudian adalah bagaimana ini ya membesar itu, membesarkan seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, maka membesarkannya itu adalah dengan, kok nggak muncul ya? Oh ini mungkin salah kiri, bukan yang terbaru kayaknya, tapi nggak apa-apa deh. Tadi ada 2 kali soalnya saya salah kirim yang pertama. Jadi sebenarnya di yang tadi udah saya katakan ya, di open ke blind itu panahnya itu ada tulisannya feedback. Jadi apa yang membuat open itu jadi makin besar gitu adalah karena mau menerima feedback. Apa yang membuat hiddennya makin kecil, opennya makin besar adalah kalau kita rela membuka diri. Rela untuk ngomong, rela mengatakan kelemahan kita. Bahwa aku bukan perempuan yang sehebat itu, aku butuh kamu. Aku bukan orang yang pandai ngomongin perasaanku, aku takut kalau aku ngomong, nanti kamu meresponinya, respon yang menyakiti aku, itu bikin aku ingat seperti dulu, aku takut mengalami itu. Karena itulah aku selama ini menutup diri, misal percakapan-percakapan seperti itu yang kita butuhkan untuk membuat orang lain kenal kita nih. Jadi hiddennya mulai kita buka dengan cara rela menunjukkan kelemahan. Karena kelemahan bukan untuk ditutupi, itu sengaja Tuhan kasih kita baca di Alkitab itu sengaja untuk membuat kita kemudian membutuhkan orang lain, kita berproses, bertumbuh bersama di dalam Tuhan dengan mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana sih kita memproses emosi negatif? Jadi, ketika itu area open mau diperbesar, artinya kan kita mesti rela kelemahan kita diketahui orang lain, dan itu enggak enak. Itu akan ada emosi negatif yang kita rasakan. Karena feedback orang ketika kita membuka diri juga belum tentu seperti yang kita harapkan gitu kan. Kita kan begitu kita membuka kelemahan diri kita berharap kayak dipeluk, dimengerti. Tapi ada juga, lebay kamu. Saya pernah digituin soalnya gitu ya. Jadi itu rasanya jadi langsung mundur lagi tuh ya. Mundur lagi gitu rasanya. Nah, bagaimana memproses itu ya? Jadi memproses itu penting karena begitu kita rela membuka kelemahan atau kita ingin mendengar feedback orang lain, itu seringkali menimbulkan emosi negatif. Karena seringkali bentuknya kritik gitu ya. Hal-hal yang melukai kita ketika dibilang, misalnya ada yang mengatakan, kamu itu angkuh ya. Nah tuh rasanya kan langsung gitu ya. Tetapi menerima feedback itu adalah cara untuk memperbesar open area. Oleh karena itu kalau kita ingin lebih dikenal sehingga efektif
komunikasi kita, kerja sama kita itu bisa berjalan dengan baik dan kita nggak sibuk aja gitu loh di dalam relasi. Kalau kita sibuk dalam relasi ya, sibuk ngurusin berantem, kita kan jadi nggak punya energi lagi buat keluar gitu. Sementara pernikahan itu apa sih sebenarnya esensinya? Kan untuk supaya kita bertumbuh dan kita bisa melayani, bisa keluar gitu ya. Jadi kalau kita tidak memberi upaya memperbesar open area kita sehingga salah mengerti dan lain-lain itu bisa dikurangi, kita bisa nggak efektif sih di dalam hidup kita ya. Nah, bagaimana memproses emosi negatif? Aware. Dan itulah yang yang Allah lakukan ketika dia menegur Kain. Aware, dia kasih tahu bahwa kamu lagi panas hati, hati-hati. Jadi dia kasih tahu. Jadi aware, kita harus aware. Sama seperti Petrus dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus melihat, menengok ke arah Petrus, itu saya rasa adalah salah satu cara Tuhan untuk menolong Petrus aware. Ayo ingat gitu ya. Jadi kita harus sadar, aware. Lalu yang kedua, tenang, diam. Ini yang 2 bulan lalu kita bicarakan. Bedanya dengan Yudas, gerabak-gerubukan dia pergi ke ini, banting ini, gitu ya. Dia nggak ada momen dia diam dan mengenali apa sih yang sedang terjadi pada diriku ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus. Karena kemudian seketika teringatlah Petrus. Kalau dia nggak diam ya, saya rasa dia nggak ingat. Lalu dia juga diam, tidak lagi meneruskan perbantahan, membela diri, melindungi diri. Tadinya kan dia sibuk banget tuh melindungi dirinya kan. Tapi kan terus dia diam, dia udah nggak lagi melindungi dirinya. Dan kemudian apa yang perlu dilakukan ini adalah memberi nama pada emosi ini apa sih? Di sini kan dikatakan dia teringat ya, jadi ada kesadaran, iya aku ingat, iya aku sedih. Saya nggak tahu, mungkin ada kata yang lebih spesifik ya, karena di LAI kan cuman mengatakan menangis dengan sedihnya. Tapi apakah sebenarnya ada kata yang lebih spesifik? Saya rasa di sini banyak ahli, mungkin Musa bisa bantu atau Lose di sini. Sebenarnya apakah ada kata yang lebih spesifik? Tapi di sini sih jelas dibilang sedih ya. Tapi sedih yang saya rasa bukan cuma sekedar sedih ya, hancur hati kali ya, malunya, hancurnya, sedihnya, kecewa pada diri sendiri itu loh. Saya tuh ngerasain ya. Karena Petrus ini 3 orang terdekatnya Tuhan Yesus. Dan ternyata dia menyangkal gurunya. Nah, yang terakhir adalah accept, menerima. Dan itulah yang dilakukan Petrus ketika dia menerima emosi negatif itu. Dia biarkan emosi negatif itu dia rasakan. Dan ketika dia membiarkan, itulah yang membuat dia menangis. Menangis tanpa merasa malu, merasa harus menutup-nutupi. Jadi kalau kita merasakan emosi negatif, emosi itu kan sensasi ya, seperti yang 2 bulan lalu udah kita bahas. Emosi, ketika kita merasakan emosi pasti ada sensasi di badan kita. Nah itu yang perlu kita terima, rasakan, terima. Karena kemudian tubuh kita akan berespon secara natural mengeluarkan sensasi itu dari tubuh kita sehingga selesai. Makanya kenapa kalau kita lagi sedih kita nangis, setelah itu lega kan rasanya. Karena sebenarnya kita lagi membiarkan tubuh kita memproses sensasi sedih itu secara natural. Tetapi kalau kita tahan nangis kita, gue gak mau pikirin, terus mestinya harus gitu ya, segala macam kita berusaha membela diri kita. Maka tubuh kita gak memproses secara natural emosi itu. Itu menjadi energi yang tersimpan di dalam diri kita. Dan kalau itu terus, tinggal tunggu waktu aja tuh kapan meledaknya. Nah, walaupun ini teori ini kemudian adalah teori yang baru muncul belakangan gitu ya, teori tentang memproses emosi negatif, kita tahu bahwa ternyata di Alkitab itu contoh-contohnya sudah ada ya. Manusia itu seperti apa. Jadi kita perlu belajar dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, accept. Nih saya senang pas hujan lagi nih ya contoh ini. Accept itu seperti apa sih? Karena ini accept itu seperti apa? Kan ini salah satu yang terakhir ya. Bagaimana kita accept, terima. Jadi apa yang dilakukan oleh Petrus adalah ketika dia sadar dia salah, udah dia diem. Dia terima, iya aku salah.
Dia biarkan emosi itu terasa dan dia menangis. Tapi pikirannya enggak, ya habis sih, ngapain sih ditanya, ya habis sih itu, ya habis gimana nanti daripada aku, ya habis ini loh gitu kan. Biasanya kan kita begitu ya enggak sih, kalau ada emosi negatif kita sibuk mencari jawaban, kita sibuk membela diri, kita tidak accept, tidak tenang, tidak diam. Nah ini salah satu contoh sederhana tentang acceptance ya. Kalau hujan tuh biasanya gimana sih gitu kita kan. Ya hujan, kenapa sih kok hujan? Baru mau berangkat hujan, kenapa tiap kali mau jalan-jalan selalu gini? Dari tadi terang tiba-tiba hujan, mana nggak tahu lagi di mana taruh payung. Mestinya hujannya nanti malam aja biar tidurnya enak. Ah ini habis panas harian tiba-tiba hujan. Aduh nggak enak banget jadinya udara, bikin gampang sakit. Mana sekarang kalau flu dikit udah dimusuhin orang, dia nggak mau gitu kan ya. Seringkali kan itu yang terjadi. Kalau ada emosi negatif kita sibuk mencari penjelasan, sibuk membela diri, pikiran kita tuh beranak kemana-mana. Tetapi yang namanya accept tuh sebenarnya ya udah begini aja, hujan, udah, hujan, udah, itu namanya accept, terima, nggak butuh menjelaskan, nggak butuh bertanya kenapa, ya udah terima. Sama seperti Petrus. Ketika dia sadar, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia nggak menyalahkan orang lain. Dia nggak melampiaskan emosi negatifnya seperti Yudas. Dia lampiaskan ke para penyogoknya. Dia diam, accept. Emosi negatif, dia biarkan merasakan apa yang dia rasakan. Saya rasa kayak seperti ada yang menusuk, ngilu gitu ya. Mungkin badannya jadi dingin, lemas. Dia biarkan, dan kesadaran itu ketika dia memproses itu ya, dia menangis perilakunya. Dan setelah dia menangis, saya rasa terjadilah proses yang baik ya di dalam diri Petrus. Nah ini yang 2 bulan lalu saya sekedar hanya mau mengingatkan tentang pengaruhnya kita diam, tenang, menarik nafas, ya deep breathing yang 2 bulan lalu sudah kita pelajari. Itu adalah untuk menolong ini ya. Nggak kelihatan ya, yang area merah itu supaya tidak teraktivasi. Jadi ketika kita memberi nama kepada emosi, sebenarnya kita lagi memaksa area hijau kita itu untuk aktif. Karena memberi nama, mengenali, menjelaskan, menganalisa itu semua tugasnya prefrontal cortex kita nih yang depan, yang hijau. Dan begitu kita paksa dia aktif, maka itu membuat area marah-marah kita atau area yang nggak bisa kita kontrol di area merah itu jadi tidak aktif. Jadi yang 2 bulan lalu itu ya, ini sekedar mengingatkan tentang betapa pentingnya menjadi tenang, diam, menarik nafas dalam, mengirimkan sinyal-sinyal ke tubuh kita bahwa semua baik-baik saja dengan cara deep breathing itu ya. Nah sekarang terakhir ya, kita mau lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri. Ini ayat yang sudah sangat seringlah kita baca ya, tapi hanya untuk mengingatkan kita lagi, yaitu ketika Tuhan Yesus sendiri menghadapi emosi negatif, dia enggak menyembunyikannya, dia tidak diam, dia tidak merasa malu walaupun dialah pemimpinnya di situ ya, kan dia gurunya, kan dia pemimpin gerakan itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengalami emosi negatif, dia dengan rendah hati mau sharing kepada yang lain. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Membayangkan kerendahan hati semacam itu ya. Hatiku sangat sedih. Betapa sering kita ketika kita merasakan kelemahan, kita gak mau cerita ke orang lain karena kita merasa malu kalau kita memiliki kelemahan. Atau kita takut dijudge orang lain. Sehingga kita membiarkan respons orang lain mengontrol kita. Dan bukan tentang kesadaran kita sendiri. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia mengalami emosi negatif, dia berkata dalam doanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.
Lalu dia datang ke murid-muridnya, mereka lagi tidur. Dia berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di bagian lain, bahkan dikatakan keringatnya menetes, darah menetes seperti keringat ya, saking dia ketakutan. Jadi itu juga terjadi karena Tuhan Yesus ketika ada di dunia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Sehingga proses rasa takut itu ternyata begitu nyata, dia bisa rasakannya sampai seperti itu. Tapi dia tidak menganggap itu sesuatu yang harus disembunyikan. Dia ingin orang-orang mengenal. Karena tujuannya tentu untuk membuat murid-murid juga mengenal diri mereka sendiri gitu ya. Karena Yesuslah yang jadi contohnya. Nah ini adalah mungkin gak jelas ya, nanti mungkin kopinya kan bisa diambil. Ini sebenarnya hanya sekedar informasi bahwa emosi kita itu sangat banyak ya, sangat dalam. Kita biasanya cenderung hanya mengenali yang di tengah ini nih, sedih, marah, takut, senang, terkejut, apalagi tuh satunya. Nah biasanya tuh hanya yang umum-umum kita. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengenali emosi yang lebih dalam, misalnya ketika ada orang yang dalam pergaulan kita, mereka misalnya pergi tahu-tahu pada pergi makan gak ngajak-ngajak gitu ya. Kita kadang-kadang cuma ngerti aku marah atau aku sedih. Tetapi kalau kita punya kekayaan emosi yang cukup, kita mau mengenali, menggali apa ini, kita akhirnya jadi bisa lebih spesifik. Kita bisa bilang aku merasa tersisih, aku merasa ditinggal. Nah perasaan yang lebih spesifik itu akan membuat proses kita juga jadi lebih spesifik. Kemudian area ini nih, open kita. Jadi ketika kita ngomong aku sedih atau aku marah, orang lain mungkin akan bisa mengatakan, loh kenapa mesti marah? Kalau pengen ngikut aja, kenapa mesti nunggu diajak? Misal begitu ya. Tetapi kalau misalnya kita bisa lebih spesifik dan kita mau rela hati dikenal, kita bilang, ketika kemarin kalian makan-makan aku gak diajak, aku merasa tersisih. Nah itu kan beda tuh rasanya tuh. Nah sehingga ketika di dalam komunikasi kita sebagai pasangan ya, atau orang tua kepada anak, kita perlu belajar untuk lebih mengenali kekayaan emosi. Karena makin kita bisa kenali, makin spesifik kita bisa kasih nama, maka kita tuh memprosesnya juga jadi lebih tuntas. Dan kita membuat area yang tertutup ini jadi lebih mudah terbuka. Nah, lalu apa? Saya menyarankan untuk kita melakukan ini ya. Jadi, oh iya ini masih yang lama ya, karena yang baru tapi nggak apa-apa. Latihan untuk memperbesar jendela ini, jendela open. Maka yang saya sarankan adalah kalau bersedia di rumah mulai dicoba. Jadi mulai dicoba dengan melakukannya seperti ini. Nggak ada penghapus tapi nggak apa-apa deh. Jadi kita ini ya, kita tulis nih ya. Jadi 4 ini area opennya. Jadi misalnya kita lagi bahas tentang saya misalnya gitu. Jadi saya tulis nih area open saya gitu ya yang besar-besarnya. Nanti suami saya juga tulis area open. Ada satu hal nih yang rasanya, emangnya saya begitu ya orangnya gitu. Nah artinya itu sebenarnya adanya di sini, di area blind. Jadi pasangan kita tahu, kita nggak tahu. Nah atau misalnya kemudian kita lakukan itu juga tentu saja di dalam kelompok Magicom ya. Di dalam kelompok Magicom jadi bergantian. Jadi misalnya orang pertama siapa, lalu rame-rame nulisin di sininya. Nah kalau ada area yang tiba-tiba tapi yang merasa begitu juga harus berani membesarkan opennya ya. Jangan dalam hati doang ngomong, dia gak kenal gue makanya dia ngomong begitu gitu kan ya. Kalau kenal gue gak mungkin dia ngomong begitu. Orang dia yang begitu kok jadi gue gitu kan. Nah itu artinya kita
bertahan nih di sini, open kita maunya kecil aja, kita nggak mau membesarkan. Nah, jadi artinya kita harus bersedia menerima feedback itu yang tadi ya. Sehingga kemudian kita mulai terbuka terhadap, oh apa iya ya. Lalu ini juga kita mulai tulis satu hal, at least satu, kalau mau lebih banyak tentu jauh lebih baik. At least satu hal yang selama ini kita tutupi, kita nggak mau orang lain tahu. Tulis satu hal, lalu sharingkan. Kenapa selama ini aku tutupi? Dan ketika aku membuka ini, apa yang aku harapkan? Kira-kira seperti itu. Oh iya, ini yang baru ya, sudah 3 ya tugasnya. Nah, kemudian tuliskan satu area, oh ya udah nih ya, area hidden. Dan kemudian kalau ini belum muncul di dalam ketika lagi area open, berarti harus ada rekan yang mau berani menulis ini tentang sosok yang sedang dibahas itu. Kadang-kadang kita juga nggak berani, kita takut melukai, tetapi ketika kita tidak berani, artinya kita juga sedang mempertahankan ini yang kecil nih tentang diri kita. Kita nggak mau membiarkan orang lain tahu apa yang aku pikirkan tentang kamu. Artinya kan itu akan membuat kita semua bertahan di area-area yang lebih banyak area tertutupnya, yang membuat kita nggak betul-betul saling mengenal, sehingga komunikasi kita juga tidak efektif. Nah, kira-kira seperti itu yang saya bisa sharingkan. Mudah-mudahan dengan ini mungkin memang hal baru ya, mungkin saya nggak tahu sih. Ketika saya pertama kali belajar tentang ini, tentang memproses emosi negatif dan tentang ini Johari Window ini, itu butuh proses lama sih untuk saya bisa benar-benar mengerjakan itu ya. Tetapi kita percaya anugerah Tuhan selalu cukup. Ya, kita berdoa ya sebelum lanjut ke tanya jawab. Bapak, kami sungguh bersyukur anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang Kau bukakan kepada kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk proses selanjutnya. Ketika Engkau sudah mengizinkan kami mengetahui, maka biarlah kemudian proses ini bisa terus berlanjut. Beri kami kerendahan hati seperti hati-Mu Tuhan. Beri kami kerelaan. Beri kami betul-betul menyadari apa yang sesungguhnya penting dalam hidup ini. Dan bahwa menutupi kelemahan kami sama sekali tidak penting. Dan justru bisa membawa kepada keputusan-keputusan yang salah. Dan tidak menjadikan kami orang-orang yang efektif di dalam pekerjaan Tuhan. Maka kami berdoa ya Bapa, memohon hikmat, berkat, anugerah dari Tuhan. Menyerahkan satu persatu kami di tempat ini Tuhan. Maupun jemaat pasutri lain yang hari ini sedang berhalangan. Di dalam Magicom masing-masing juga kiranya Tuhan Engkau berkati. Terpujilah nama Tuhan, Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, kita lanjut ke tanya jawab. Selamat malam Bapak Ibu. Thank you atas Bu Agape atas firman-Nya yang begitu indah. Sebelum kita mulai, mungkin nggak sopan ya kalau kita belum memperkenalkan diri. Jadi nama saya Henry, istri saya Shirley. Ya, gitu ya. Dan kita langsung aja masuk ke tanya jawab. Apa udah ada yang mau bertanya? Udah ngerti semua belum nih? Ini kalau artinya nih bisa banyak ini. Bisa bingung mau tanya apa atau udah pada ngerti? Ini kamu? Ya, silakan Pak. Gimana cara ininya ya? Itu satu. Kedua, ini mungkin permasalahannya adalah, bukan permasalahan juga sih, tapi potensi permasalahannya. Kalau kita mulai ngasih feedback, itu biasanya kita udah mulai merasa dihakimi. Nah itu kan gimana nih Ibu Aga, kita apa ya? Atau ya gimana cara membuat itu jadi jangan terlalu
menghakimi. Baik, unknown ya, iya tadi saya kurang banyak bicara unknown ya. Unknown itu adalah area yang bisa kita buka kalau kita kemudian melakukan eksplorasi. Jadi semacam berusaha, jadi gini, misal ya, sedang ketemu orang nih papasan, misal contoh aja, atau dengan pasangan lah, dengan suami atau istri ya. Ketika misalnya ada kata-kata dia yang bikin jadi kita tersinggung atau terluka atau apa atau kita nggak nyaman atau apalah gitu ya. Seringkali apa sih yang kita lakukan? Kan biasanya kita udahlah. Tetapi kan cara yang efektif sebenarnya adalah dengan kita kemudian diam dan mencari tahu gitu, kenapa ya, kenapa aku merasa begini. Atau sehari-hari aja, misal contoh, kita enggan untuk bergabung, kita memilih duduk di pojok. Biasanya itu kan jadi sesuatu yang ya sudah aja gitu. Nah tetapi kalau kita mau unknown, kita terbuka, kita perlu menanyakan itu, kenapa ya? Kenapa aku selalu duduk di situ, ya nggak sih kalau di gereja, biasanya kan orang duduk di situ-situ aja terus. Nah itu bisa jadi contoh untuk membuka unknown kita. Kita mulai bertanya, kenapa aku begitu ya? Kenapa aku begitu? Salah satu hal yang saya berasa banget unknown saya terbuka itu adalah dari gaya saya menyetir gitu. Jadi ketika saya nyetir suka ngebut, dulu bener deh dulu, sekarang udah enggak. Udah karena udah tobat apa karena udah tua ya? Enggak, tapi karena saya udah ngerti kenapa. Jadi dulu bagi saya udah normal aja, kenapa saya ngebut? Ya saya jago nyetirnya. Kenapa saya nyalipnya? Ya emang saya bisa, udah gitu, berhenti titik. Sampai satu saat saya jadi pengen tahu kenapa ya, karena saya mulai menyadari, kenapa ya ini ya, jadi nyaris tabrakan berapa kali gitu kan, jadi itu saya mulai berhenti mikir, kenapa ya? Kenapa saya nyetir selalu ngebut? Apakah benar karena saya jago nyetir? Emangnya orang kalau jago nyetir harus ngebut? Kan enggak juga, jadi kenapa? Nah, kemudian saya mulai mencari tahu kenapa. Lalu saya mulai mengeksplor apa yang saya rasakan ketika saya disalib orang. Nah, yang terasa biasanya kan kalau disalib orang kita nggak mau rasain apa yang kita rasain. Pokoknya kejar, itu bener loh, dulu saya kejar loh ya. Kalau misalnya kayak, aduh pokoknya sampai menyimpang dari tujuan juga saya jabanin tuh. Ampun dah ya, bocah banget. Nah ketika saya mulai eksplor, saya rasakan apa yang saya rasakan. Ternyata ada rasa begini, saya ngerasa kayak diejek. Nggak bisa lu, gitu. Padahal mah orang kalau nyalip bisa jadi emang karena dia pengen nyalip. Nggak ada hubungannya sama saya sama sekali gitu kan. Tapi ternyata itu yang saya rasakan begitu saya mulai mengeksplor. Lalu saya pikir kenapa saya harus ngerasa seperti ini, apa yang terjadi. Lalu dalam perenungan, dalam ini, karena itu betul-betul saya pikirin gitu, karena saya mau berhenti seperti itu. Tapi saya tahu ada kekuatan di dalam diri saya yang saya nggak bisa kontrol gitu ya, yang membuat, tapi saya harus hentikan gitu. Makanya saya cari tahu. Jadi maksud saya itu adalah dari awal berangkat saya bilang nggak mau ngebut. Ada yang nyalip biarin, tapi ternyata tetap begitu. Nah makanya saya pikir ini udah harus. Begitu saya renungkan, oh ternyata ya karena dari kecil, ini ujung-ujungnya ya prosesnya mah panjang. Saya tuh selalu dibanding-bandingkan jadi kami itu 7 bersaudara dan memang karena ekonomi sangat terbatas, jadi selalu harus juara, harus pinter, harus sehat, harus aktif, harus semua gitulah supaya hidup lancar, nggak ada ini. Jadi sangat sering dibanding-bandingkan sehingga ketika saya kalah dari kakak saya itu rasanya terluka, malu, diejek apa. Ada misal gini, yang nilainya paling tinggi kakak saya tuh dibikinin kacang ijo karena saya nggak ada juara apa-apa, nggak dikasih kacang ijo. Itu saya ingat banget gitu ya, dan aduh ampun ya, kakak-kakak saya itu pinter-pinter banget gitu ya. Jadi mau sampai kapan saya nggak bisa menyaingi mereka. Jadi rasanya kalah terus, maka saya mulai tuh mencari cara, pokoknya kalau bisa apapun yang saya bisa menunjukkan saya lebih dari orang lain, saya harus lakukan.
Nah itu salah satunya ternyata termanifestasinya lewat itu, lewat sesuatu yang, nah dengan saya diam menerima gitu, maksudnya kan mikirin itu nggak enak, nggak enak. Dan pertama kali ketika, masa sih, apa iya segitunya masa kecil itu mempengaruhi saya? Tapi iya, ternyata iya. Jadi seperti diejek, seperti dianggap kalah, seperti dianggap nggak berhak gitu. Merasa jadi kecil, merasa jadi debu, merasa rendah, merasa nah itu. Tapi kemudian ketika saya memproses, saya tahu itu sebabnya. Jadi saya menghadapi ya di dalam proses terapi pribadi saya, terapi inner child saya, dan itu ya sudah. Nah, sekaligus menjawab yang kedua tentang feedback yang saya lakukan, yaitu memproses emosi negatif. Jadi ketika kemudian itu terjadi, saya harus proses. Nah, ini karena ceritanya tentang lalu lintas, jadi saya terusin deh ya tentang lalu lintas juga. Ini sebenarnya saya udah pernah cerita kah tentang ketika saya dibalep di hujan-hujan, belum ya? Di itu udah pernah ya, kalau lupa berarti. Jadi sama peristiwanya di jalanan, kemudian lagi hujan lebat di Bintaro itu ada satu area yang saya udah tahu karena saya pernah alami. Dia tuh cekung banget tapi nggak terasa cekung gitu ya. Jadi kita bisa jalan gitu aja, jubiar airnya sampai nutupin kaca depan. Tapi saya udah tahu karena pernah ngalamin. Jadi ketika melewati area itu saya ngerem. Tetapi itu kan 2 jalur. Mobil di sebelah saya tidak ngerem. Di tengah-tengah ada motor juga tidak ngerem. Jadi kesimprotlah motor itu, walaupun saya yakin bukan dari mobil saya karena saya ngerem gitu ya. Saya udah tahu udah agak pelan gitu, tapi kan itu motor ngacungin jari tengah ke saya. Itu saya marah banget tuh, bener-bener. Begitu saya mulai kejar, saya udah karena sudah sering dilatih, jadi awareness-nya lebih cepat hadir. Nah, apa yang terjadi dengan emosi saya? Emang saya marah banget. Saya mulai gini, kurang ajar nih orang, gue gak nyipratin lo, gue kok bisa. Saya langsung diem, accept, terima. Udah diem, otak gak ngomong apa-apa lagi. Rasakan rasanya, rasa terluka, rasa dianggap bersalah padahal tidak salah, rasa nggak adil, itu nggak enak banget. Tapi saya tarik nafasnya sambil nyetir ya, tarik nafas karena udah sering dilakukan, jadi udah hafal gitu. Makanya harus latihan, justru latihannya saat sedang baik-baik saja, supaya saat krisis kita inget. Nah itu biasanya kalau lagi tenang-tenang aja kita nggak mau latihan, itu masalahnya. Lalu begitu ada masalah kita kelabakan. Nah jadi itu saya inget banget rasanya ya. Ketika saya kemudian memutuskan untuk menerima, ya saya dihina, iya udah. Jadi ketika tadinya kurang ajar nih orang, dia orang godang ngerem, itu orang sana, lu sendiri langsung berhenti. Baru beberapa kata saya langsung berhenti, iya saya dihina, iya rasanya gak enak. Saya tarik nafas, itu langsung udah tereda. Tapi itu butuh latihan memang. Nah itu juga yang terjadi ketika kita terima feedback. Pasti gak enak rasanya. Apalagi kalau masa kecil kita sering dikritik, sering disalahin. Ya anak-anak itu kan lagi belajar ya. Tugas kita sebagai orang tua kan ngasih tahu. Dan kemudian ketika sayangnya seringkali orang tua memakai pola yang sama. Ngomel terus, ngasih taunya ngomel, udah tahu nggak efektif, tetap ngomel juga gitu kan, sehingga jadi makin marah. Berkali-kali dibilangin selalu kayak begini, berkali-kali. Lah ya kan sebenarnya kalau udah tahu berkali-kali nggak efektif ya ganti dong caranya ya. Kan mestinya begitu. Nah tetapi kan ini ya sesuatu yang memang ada yang belajar, ada yang belum belajar. Jadi ya sudah kita ikuti proses kita sebagai orang tua ya. Tapi makin banyak kita belajar kepada yang banyak diberi pasti banyak dituntut. Jadi kalau kita udah belajar ya sudah harus dikerjakan. Kalau enggak nanti akan ada sesuatu yang Tuhan proses ya dengan lebih keras di dalam diri kita. Nah ketika kita menerima feedback itu yang pasti nggak enak rasanya ya. Apalagi kalau kita banyak dikritik itu membuat kita teringat. Jadi kadangkala luka yang kita rasakan bukan luka ansih dari omongan itu, dari kata-kata itu. Tetapi dari perasaan yang masih kita simpan
amarah, kebingungan, kenapa aku dimarahin, kenapa ini nggak boleh, kenapa kalau misalnya, kenapa sih kok kalau habis main harus diberesin gitu kan, kadang-kadang anak kecil, apa ngerti kenapa naruh sepatu harus di pojokan itu, kenapa posisinya harus begini, kenapa dimarahin gitu, itu yang sering kali kemudian membuat emosi itu, kebingungan, ketidakmengertian karena komunikasinya lewat marah-marah. Saya nggak mengatakan, karena saya juga mengalami itu ya, saya nggak mengatakan bahwa ada orang tua, maksudnya orang tua yang seperti itu sengaja ingin melukai anak, yang enggak. Ya karena nggak ngerti juga, sama saya juga dulu nggak ngerti bagaimana cara berkomunikasi, tapi setelah belajar ya kita harus mengubah. Jadi prosesnya begitu Pak, ketika ada sesuatu, pertama kita harus aware bahwa luka yang kita rasakan belum tentu benar-benar karena sosok yang ngomong ini. Bisa jadi karena kita sendiri punya luka yang kita bawa dari peristiwa-peristiwa lain. Atau dari emosi yang kita tekan, mumpung ada yang ini nih, ada kesempatan nih untuk meluapkan emosi gitu ya. Nah itu tuh kadang-kadang juga seperti itu. Tapi kita akan merasa tuh orang gitu ya, padahal belum tentu juga dari dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kemudian ya diproses. Rasa emosi negatif itu kan sensasi, jadi entah nanti badan terasa dingin atau mungkin duduk gitu ya kalau kita marah ya. Kalau kita marah kan terus nafas kita pendek gitu kan, itu semua tuh sensasi. Ya sudah, kita rasakan aja, kita terima, kita tarik nafas, itu gunanya untuk menormalisasi sistem saraf kita, mengirimkan sinyal-sinyal tenang. Nah itu gitu cara kita memproses supaya feedback yang melukai itu kemudian tidak membuat kita jadi mundur dari membuka area open kita ya, dari memperluas area open. Kira-kira gitu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Mungkin saya ada pertanyaan Bu. Keberadaan kita, tadi kan Ibu sempat ngomongin tentang feedback gitu ya. Di dalam kehidupan berpasangan itu tidak semua pasangan itu sedewasa memiliki kedewasaan yang sama. Mungkin kita punya awareness yang kayaknya saya perlu berubah di area ini. Ketika kita ditegur misalnya ataupun dia memberikan feedback yang memang itu area saya yang harus saya perbaiki gitu. Bagaimana kita menghadapi pasangan yang tidak sama kedewasaannya. Jadi gimana ya maksudnya, apakah pasangan kita seperti, saya punya pengalaman sendiri sih Bu ya. Diketawain ya. Beliau ini benar-benar adalah mirror sejati saya ya. Dan saya selalu berpikir kenapa dia ngomong seperti itu, sepertinya dia negatif sekali terhadap saya. Kenapa dia mengatakan hal yang jelek terhadap saya? Terus saya mencoba seperti yang Ibu katakan, bertanya kepada diri, masa orang yang saya percaya, pasangan hidup saya ini ingin melakukan hal yang buruk kepada saya? Gak mungkin dong, ya kan? Sedangkan beliau ini kan adalah pasangan yang saya percaya, yang saya yang memang adalah satu-satunya pasangan yang saya miliki gitu. Jadi tidak akan mungkin mencelakai saya. Dan akhirnya saya mencoba memikirkan, wah kayaknya apa yang dia katakan ini benar nih. Ini area yang harus saya perbaiki. Akhirnya saya menerima itu dan ya seperti yang Ibu lakukan ya, itu perlu latihan. Dan saya menerima itu dan akhirnya ketika saya menerima, saya malah semakin bertumbuh. Ya area itu ketika dia tiap kali ngomongin hal yang sama itu, negatifnya itu, saya sudah tidak akan merasa marah, saya tidak akan emosi, tetapi saya menerima bahwa ya saya candain saja, ya saya menerima kelemahan saya yang di sana itu. Gitu. Jadi saya pengen tanya, kalau misalnya nih, ini kan saya merasa dia itu sudah dewasa banget dalam rohani gitu ya, makanya juga menjadi mentor saya di dalam kehidupan saya gitu. Bagaimana kalau pasangan kita mungkin belum seiman ataupun kondisi rohaninya itu tidak sama dengan kita gitu. Apakah kita bisa punya kesempatan untuk berubah dan menerima feedback dari orang itu?
Iya, secara teori sih bisa ya pasti ya. Secara teori ya, teorinya bagaimana, caranya bagaimana ya tadi itu yang tadi baru dibicarakan. Namun memang semua itu pilihan ya, saya rasa itu pilihan. Begitu kita udah dewasa ya itu pilihan. Kita mau memilih, kalau kita masih anak-anak kita nggak punya pilihan karena kita belum tahu. Kita punya pilihan apa aja. Orang tua lah yang ngasih tahu kamu begini, kamu begitu gitu. Begitu kita sudah dewasa ya itu pilihan. Apalagi kalau kita sudah dianugerahi orang yang memberitahu kita ya kelemahan kita, ya berarti kan kita berubah gitu. Kadang-kadang kayak kemarin ini mahal sepele, tapi bukankah konflik di rumah itu biasanya hal sepele ya? Banyak sekali hal-hal sebenarnya sehari-hari kalau kita mau coba aware ya, explore tadi itu explore. Misalnya hal sederhana banget di rumah ya. Saya udah bisa terima tentang hal-hal yang ketika suami taruh gantungan baju selalu di mana aja. Udah itu udah nggak saya permasalahkan. Sama juga seperti dia juga nggak mempermasalahkan ketika kemudian air radiator mobil nggak saya isi gitu. Jadi ketika kita tidak explore, kita akan fokus sama orang, aduh kenapa sih, apa sih susahnya naruh gantungan baju di tangan gitu kan jadinya ya. Tanpa kita sadar kita juga ternyata melakukan hal-hal yang suami kita terima aja begitu. Jadi ada hal-hal kecil-kecil yang ya sudahlah gitu ya, kita perlu menerima hidup ini nggak sempurna ya sudah. Nah tetapi untuk hal-hal yang lebih besar, nah itu kita perlu diskusi, kita perlu membuat sistem untuk itu. Kadang hal-hal kecil seperti kayak kan di rumah kami nggak ada pembantu ya, jadi memang sengaja anak saya satu tapi dia udah di luar kota, saya sama suami ngerjain semuanya bersama-sama. Kita berbagi tugas. Bagi tugasnya ya terjadi dengan begitu saja gitu ya. Suami saya nyuci tugasnya, salah satu tugasnya. Lalu dia bilang, kalau masukin baju di tempat kain kotor, jangan diuel-uel, nanti aku susah misah-misahinnya gitu kan. Karena kan nyuci ada yang dikantongin di sini, waduh suami saya mah rapi banget deh. Dengan kata lain saya nggak terlalu rapi. Nah gitu, terus saya jawab begini gitu, spontan banget. Udah kok aku udah, ya. Tapi terus setelah percakapan itu dan suami saya, terus saya baru mikir ya, apa salahnya sih saya jawab iya. Oh, udah iya aja udah gitu ya. Gitu, itu sesuatu yang spontan yang menggambarkan betapa sulitnya memang kita berubah. Tapi begitu kita sudah sadar, lalu datang ke suami. Karena kalau kita nggak datang, lalu udah lewat aja tuh peristiwa. Dia datang, aduh sorry ya, aku harusnya tadi jawab iya. Ya, gitu. Susah. Ini usia pernikahannya berapa? Ya memang itu proses, tapi itulah indahnya ya kehidupan ya. Yang kecil-kecil dari rumah, itulah yang kemudian membekali kita jadi pribadi yang efektif ketika kita berhadapan dengan orang-orang di luar ya. Kira-kira begitu. Ada lagi teman-teman? Terima kasih Ibu. Pertanyaan saya mengenai kemampuan memproses emosi, apakah dipengaruhi personality? Ya, karena apa? Karena saya pernah di tahap memikirkan atau merenungkan untuk diri saya gitu ya dan pasangan untuk memproses emosi ini kalau saya sadari gitu ya mungkin bisa aja saya salah, mudah bagi saya gitu ya. Tetapi mungkin dipengaruhi pola asuh, latar belakang, personality dan sebagainya. Tapi bagi suami saya untuk kasus-kasus tertentu tuh nggak mudah gitu kan. Nah justru saya pernah di tahap, kenapa sih saya mudah gitu ya, suami saya nggak mudah gitu. Dan kadang saya mengharapkan dia pun semudah saya gitu. Tapi saya justru mikir itu pun nggak adil, saya menuntut pasangan saya memproses emosi seperti saya mudah memproses emosi negatif gitu. Nah contohnya yang tadi hujan misalkan ya Bu, ini contoh saja. Bagi saya mudah untuk mengatakan oh hujan gitu ya, bagi suami saya nggak mudah, harus muter dulu kayak tadi gitu ya. Baru memang ujung-ujungnya oh ya udah hujan gitu ya. Nah kan ada cara yang berbeda. Nah jadi gimana ya Bu ya titik temunya gitu supaya seimbang gitu, nggak sama-sama frustasi,
kita sama-sama bertumbuh gitu dalam memproses emosi, saling mengerti kemampuan kami masing-masing di dalam memproses emosi negatif itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Ya memang dipengaruhi kepribadian dan pola asuh juga ya. Jadi ketika dari kecil misalnya kita membiasakan memperkenalkan emosi ke anak, itu biasanya jadi kita tumbuh, anak itu akan tumbuh jadi orang yang lebih mudah memproses. Misalnya anak kita tantrum misalnya, nangis guling-guling misalnya begitu kan. Itu kan kita punya pilihan-pilihan bagaimana meresponinya. Kalau kita marahin, udah diem, aduh kamu diem, nanti kalau itu nggak diajak lagi gitu misalnya, atau misalnya, aduh mama malu nih kamu diem misalnya gitu ya, dimarahin anak, maka anak akan merasa emosi itu sebagai sesuatu yang aneh, membingungkan, nggak menyenangkan, sehingga dia mulai nggak mau mengakses emosi. Beda dengan kalau misalnya kita ngomong begini, kamu sedang kecewa ya, karena mainan yang kamu mau mama nggak belikan. Iya, memang rasa kecewa membuat sedih. Kamu mau menangis, menangislah, mama akan temani. Nah itu akan membuat dari kecil kosakata emosi itu biasa didengar anak. Sehingga ketika ada sedih, malu, itu udah sesuatu yang natural dalam hidupnya. Untuk mengatakan bahwa aku ngerasa malu gitu, itu tidak enggan untuk mengakui itu karena udah biasa kosakata sehari. Tapi kalau di keluarga, termasuk keluarga saya ya, yang kalau pulang cemberut karena kesel sesuatu malah tambah dimarahin gitu ya, pulang bukannya senyum muka kayak pepaya misalnya gitu, bukannya ditanya, kan akan berbeda dengan kalau ditanya kenapa, tampaknya kamu sedang sedih, atau tampaknya kamu sedang frustrasi, tampaknya kamu terluka. Nah itu kata-kata emosi itu kalau sering diberikan, orang akan terbiasa dan akan jadi lebih mudah. Mungkinkah itu yang Ibu alami? Atau bisa jadi kemudian ada juga orang yang tidak terlalu pusingan, itu adalah karena benar-benar gak mau tahu. Jadi maksudnya sedih, gak mau pikirin, bikin gue lemah, menghambat gitu ya, bikin jadi gak efektif. Justru malah udah ngapain nangis-nangis ngabisin waktu, buang-buang energi. Karena mitos ya menganggap bahwa emosi itu adalah sumber kelemahan. Padahal justru ketika orang mengerti emosinya itu sumber kekuatan. Karena dari situ ketika kita memproses, kita tahu berhadapan misalnya saya dengan Bapak, kalau saya terbiasa gitu, saya akan dengan lebih mudah mengerti emosi apa yang dia, sehingga saya bisa memilih kata-kata yang lebih tepat gitu, karena saya memahami emosinya. Nah tetapi kalau kita nggak terbiasa, kita bisa ngomong, yang penting niat gue baik, tapi kan orang terluka. Nah misalnya kayak begitu. Nah bagaimana kemudian titik temunya? Saya rasa ya itu ya, area opennya itu loh. Area open. Nah misal saya cerita, suami saya itu anak tentara. Dan mereka keluarga berdelapan, laki-laki semua, ceweknya cuma satu. Saya keluarga pegawai negeri papa saya. Dari 7 orang anak, perempuannya 5, banyakan cewek. Jadi saya dengan suami saya tuh kosakatanya sangat berbeda. Dia itu dulu sekolahnya di Kanisius yang cowok semua juga ya, kosakatanya gitu ya. Jadi dia tuh bisa tuh dengan enteng, misalnya lagi nyetir, bego banget sih tuh ini, gitu kan ya. Goblok misalnya ngomong begitu ya. Aduh itu saya dan biasanya bagaimana cara saya meresponnya dengan saya, kamu ngomongnya kasar banget sih gitu. Terus atau misalnya saya bilang, dia gak denger, yang denger aku gitu kan. Gak usah ngomong sendiri, orangnya udah jauh gak denger, yang denger aku gitu. Jadi marah lagi gitu ya. Nah itulah yang kemudian sampai satu titik saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Yaitu saya buka area open saya. Jadi mulai dengan saya, kenapa ya aku sangat terganggu kalau nah suami saya bilang gini, apa sih cuma kata-kata gitu aja gitu kan. Dan saya sebenarnya ngerti bahwa karena dia keluarga laki-laki semua, sekolahnya laki-laki semua, itu hal yang bagi dia sama sekali bukan hujatan, bukan hinaan, bukan apa-apa gitu ya. Just a word gitu ya. Lalu kenapa saya terganggu sekali? Lalu saya mulai menyadari bahwa di dalam kesulitan ekonomi dan mengasuh banyak anak, 7 orang, itu mama saya memang pendekatannya marah-marah gitu. Tanpa bermaksud tidak hormat pada orang tua saya, tapi memang seperti itulah. Saya mengerti sih sekarang ya, namanya punya anak 7. Suaminya pada saat menikah punya anak 7 masih kuliah.
papa saya nggak punya penghasilan cukup. Setelah kemudian lulus dari kuliah, harus kerja sampai ke 13 universitas. Jadi dari pagi sampai malam nggak ada di rumah. Mama saya dengan ekonomi yang sangat terbatas. Anak 7 tuh taunya berderet-deret pusingnya kayak apa coba ya. Saya sih sekarang bisa bayangin ya. Tapi kan waktu itu saya nggak ngerti. Jadi ketika mama saya ngomong agak keras itu melukai saya. Karena saya merasa nggak dimengerti. Kenapa kok saya dimarahin nggak ngerti. Sehingga saya ketika dengar suami saya ngomong begitu, bagi saya itu mengingatkan sama kebingungan, kemarahan, ketidakadilan yang saya rasakan dulu. Lalu saya mulai, ketika saya ngerti itu, saya mulai buka area open saya bilang sama dia, ketika kamu ngomong seperti itu membuat aku teringat peristiwa-peristiwa dulu yang luka, boleh nggak tolong sambil aku berproses lebih bisa menerima itu. Tapi apakah boleh, karena ini bukan tentang kamu, tentang aku. Gitu. Jadi kalau tadinya saya nyerang dia gitu, kok kamu ngomongnya gitu, kamu ini aku, kamu gitu. Tapi lalu saya mulai pakai I statementnya aku. Aku ketika mendengar itu, aku merasa begini. Aku butuh untuk ada waktu memproses supaya kata-kata itu tidak lagi aku kaitkan dengan masa lalu. Aku butuh waktu, apakah belum? Nah begitu saya mulai buka open ini, area open saya, itu kan sebenarnya iniin kelemahan ya, udah ya ampun peristiwa udah lama banget terjadi dan kamu juga tahu gitu kenapa begitu gitu, kenapa sih nggak bisa diproses sendiri, itu kan ini saya ketika belum accept ya, itu tuh di kepala saya puter gitu ya. Sampai akhirnya saya accept gitu, terima bahwa ya memang ternyata saya orang yang seperti itu. Kira-kira seperti itu sih Bu. Kalau kita memahami atau anak gitu ya, memahami banyak kosakata emosi dengan kemampuan kita bisa mengelola emosi itu tadi, maksudnya Oke. apa hubungannya gitu? Nggak ngerti. Hubungannya adalah makin kita bisa sensitif terhadap emosi yang kita rasakan, kita akan makin ngerti kenapanya, sehingga kita makin bisa accept dan menyelesaikannya. Jadi misalnya begini, kita cuma ngertinya marah, taunya marah. Kenapa aku marah? Kenapa marah? Ya aku marah gitu misalnya ya. Tapi begitu kita belajar cukup kosakata, kita mulai ngerti bahwa ada ternyata marahku karena aku merasa dikhianati. Nah begitu kita makin ngerti, kan kita jadi tahu, oh kenapa aku rasa dikhianati, apa yang terjadi. Nah kalau itu kan membuat kita jadi lebih bisa mengomunikasikan kan, dibanding dengan kita ngertinya cuma marah atau cuma ngerti sedih gitu ya. Tapi rasa tersisih gitu misalnya itu, atau rasa seperti terabaikan, nah itu kan beda. Nah, kalau kita punya kata-katanya ya, nah caranya bagaimana? Kalau saya karena saya nggak suka nonton, sebenarnya yang efektif nonton. Dan katanya karena saya nggak drakoran ya, katanya di drakor itu sekarang makin banyak film-film psikologis yang mengekspos, sehingga ketika kita lihat kita jadi begini loh, oh peristiwa gini bikin orang begini, oh ternyata bisa begini, oh gini gitu kan ya. Kalau saya lebih banyak baca, memang membaca atau melihat kayak foto orang atau ada peristiwa, biasanya saya baca sebab-sebabnya apa, dampaknya apa, wajahnya saya perhatikan lama-lama. Kemudian baca novel, fiksi, itu kan banyak kosakata di situ. Lama-lama kita jadi punya kosakatanya. Tapi itu kemudian masih belum efektif selama belum kita kaitkan dengan diri kita. Begitu kita bisa pakai kata itu ke diri, nah itu baru efektif. Kita baru ngerti rasanya itu kayak apa. Kita jadi lebih sensitif kepada orang lain juga. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Oke, ada yang lain? Ya, terima kasih Bu. Ya, kita dari Riau Bu, jauh. Dari Riau, khususnya dilihat anak tercinta kita. Tadi saya tertarik dengan emosional negatif ya, emosional yang negatif. Ya. Mungkin dari kita semua diantara pasti pernah mengalami emosional yang negatif dari masing-masing pribadi kita. Begitu juga kami pasangan
yang sudah 50-an tahun lah. Artinya kita sudah melewati silver ya. Silver merit. Udah goal. Sudah gol ya. Terima kasih. Mungkin ada emosional negatif yang pernah kita alami. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya emosional negatif ini tambah hari dia tambah hilang gitu. Menjadi yang ke positif, karena kita sudah mencapai usia tua gitu ya. Kalau dulu muda mungkin nggak terpikirkan kita mau bagaimana, kita mau melewati. Tapi mungkin sekarang sudah berusia. Bagaimana caranya supaya meningkatkan hawa emosional negatif ini menjadi hawa emosional positif. Gitu. Makin mesra ya Pak ya. Biar makin mesra ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Nah mungkin kita melihat dari ini nih, cognitive triangle ini ya. Apa sih yang mempengaruhi emosi kita? Itu adalah pikiran dan perilaku. Jadi kalau kita ingin emosi kita positif, pikirkanlah hal-hal yang positif. Nah ini yang 2 bulan besok akan kita bahas ya. Bagaimana sih kita, apa sih ini pikiran ini nih. Ini kan sesuatu yang udah nempel sama kita puluhan tahun tapi nggak pernah sungguh-sungguh kita pikirin gitu ya. Apa sih sebenarnya yang ada di sini nih gitu ya. Jadi kita seringkali tanpa sadar membiarkan aja pikiran itu menuntun kita dan bukan kita yang mengontrol dia. Jadi apa yang mempengaruhi emosi adalah pikiran dan perilaku. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena pikiran itu akan mempengaruhi. Lalu ingat bahwa ada ini perilaku yang juga bisa mempengaruhi emosi supaya emosi menjadi positif. Nah perilaku apa? Kalau saya merasakan yang efektif banget itu olahraga, itu sangat efektif. Karena olahraga itu membuat metabolisme tubuh itu menjadi lancar, kemudian membuat karena makin kita olahraga badan kita kan berkurang kakunya sehingga pegel-pegel, encok-encok atau apalah itu ya. Itu juga karena itu mempengaruhi, bener loh, mempengaruhi. Simpel aja kalau kita lapar, kita kan lebih gampang emosian ya enggak sih? Begitu juga kalau badan kita nggak enak, pegel-pegel atau apa gitu ya, itu mempengaruhi emosi. Jadi olahraga itu sangat, kalau saya mulai merasa lesu, saya kan rutin ya, saya menjaga itu karena bagi saya itu sangat mempengaruhi pikiran saya menjadi lebih positif dan emosi saya menjadi lebih positif. Jadi pola hidup yang teratur, tidur tidak terlalu malam, kemudian bangun pagi. Biasakan tuh pagi-pagi tuh buka jendela, lihat bintang-bintang, nikmati. Pagi, tadi saya bilang apa? Iya, maksud saya pagi-pagi jam 4 pagi, jam 5 pagi. Oh paginya beda ya. Nah ini nih area opennya nih ya. Oh ketahuan nih bangunnya jam berapa. Iya ya, itu iya benar juga ya. Subuh ya, oh itu namanya subuh ya, baiklah. Nah ini masalah kosakata ya, kosakata. Ya bagi saya pagi itu jam 4 pagi, jam 4:30 pagi ya. Itu saya biasakan bangun pagi menikmati saat belum rush. Karena kalau kita bangunnya pas-pasan, wah udah itu kan, udah deh ya. Tapi kalau kita bangun cukup pagi, udara segar itu kan oksigen masuk. Deep breathing pagi hari kita melihat bintang itu mau gak mau kita menyanyi loh. Wah itu menyanyi gitu ya, rasanya tuh langsung ada nyanyian di hati. Lalu jalan pagi itu otomatis saja tuh ada nyanyian, menikmati, tersenyum. Betapa sering kita lupa tersenyum ya kan. Nah itu mempengaruhi ini, sehat dan mempengaruhi ini, emosi. Jadi banyak kekayaan ya sebenarnya ya yang bisa kita gunakan, yang udah Tuhan anugerahkan, tinggal kita pakai apa enggak gitu kira-kira seperti itu sih Pak. Jadi 2 hal ini ya untuk menjaga emosi kita. Ini area ini nih ya.
Area Unknown ya. Ya itu lagu, nyanyian, itu juga bagus tuh Banyak untuk karaoke Pak. memproses. Iya memang. Itu salah satu yang saya sangat nikmati itu olahraga yang ada manfaatnya buat kesehatan karena itu benar-benar mengurangi obat-obatan. Misalnya kayak Qigong, itu pernafasan untuk kesehatan ya. Wah itu sangat itu saya memang sengaja berlatih itu karena kan di terapi kelompok itu kadang-kadang saya ajarkan gitu ya untuk memproses anxiety atau depresi itu kadang-kadang saya jadi memang secara khusus berlatih. Nah, kadang-kadang kalau olahraganya yang nyapein gitu ya, lari atau kita memaksa, biasanya itu yang jadi masalah. Jadi langsung lari maunya 1 jam, ya nggak usah. Awal-awal saya mulai rutin dulu, saya mulai dengan cara apa? Rumah saya, walaupun ya rumah saya kecil lah ya, ruang tamunya paling segini gitu. Saya jalan aja keliling-keliling 10 menit, itu dulu pertama kali saya memutuskan saya mau rutin olahraga, itu yang saya lakukan. Karena atas nama sibuk, nggak ada waktu gitu ya. Padahal sih sebenarnya itu masalah prioritas ya. Tapi akhirnya saya lakukan itu, lama-lama jadi mulai dari 10 menit, 15 menit, setengah jam, akhirnya sekarang kalau belum capek belum berhenti gitu ya. Sampai saya harus batasi gitu ya, 1 jam berhenti gitu. Kalau enggak jadi ini juga enggak efektif juga. Kira-kira seperti itu sih. Jadi mungkin pilih olahraganya sehingga kita bisa menikmati. Ya, Bu, terima kasih Pak. Anaknya mau nanya. Wah itu ada tuh. Akhirnya nanya juga, kayaknya lu bakal tahu deh pertanyaan gue. Iya, jadi tadi sih menanggapi yang Bapak, terus udah gitu jadi paham benang merahnya berarti, ini pertanyaan konfirmasi sih ya, berarti apakah dengan openness dan juga ya latihan berdiam dan tarik nafas itu masih agak gimana ya membedakan kita sedang memindahkan emosi negatif ke emosi positif dengan deny. Jadi kalau tadi kan lebih ke accept ya, jadi maksudnya emosi negatif itu pun bukan dihilangkan, karena kalau tadi saya mikir emang bisa emosi negatif tuh hilang, maksudnya hilang berarti nanti pas mati dong ya gitu, maksudnya pas ketemu Tuhan. Sampai mati pun kita pasti akan terus memproses emosi negatif, tapi gimana membedakan itu benar-benar sudah kita accept atau sebenarnya kita sedang deny. Jangan takut lah, kan Tuhan bilang jangan takut gitu. Gimana tuh? Nah, kalau memang tidak takut, ya memang tidak takut. Tapi kalau ternyata kita ngomong seperti itu kita tetap takut, nah berarti kan kita sedang rasionalisasi. Jadi kita punya masalah emosi tapi kita selesaikan dengan pikiran. Sementara masalah kita adanya di area sini. Ya, sementara kan masalah kita di accept emosi, tetapi kita bukan bukan menghadapi emosi kita, tapi kita menganalisa emosi kita. Nah itu tadi, menganalisa, kita analisa, emosi itu bukan dirasakan tapi dianalisa. Yang namanya emosi itu ya dirasakan, bukan dianalisa, bukan dipikir-pikir. Takut nggak ya? Ah kan Tuhan bilang jangan takut, jadi kan jangan takut. Nah itu kan kita analisa, ada di pikiran kita, bukan di ini. Padahal sih di sini nggak ada apa-apa, tapi kok rasanya kalau ngomongin emosi pengennya begini ya. Padahal semuanya sih sebenarnya adanya di otak ya. Tapi kok rasanya lebih enak begini gitu ya, kalau ngomongin emosi ya. Gitu. Jadi ketika kita ada misalnya merasa takut, takut itu menimbulkan apa sih? Detak jantung, seperti apa? Badan dingin, mungkin kaku, mungkin kita begini. Terus kita accept, begitu kita accept kita sadar, rilekskan. Lalu bernafas. Nah tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah begini, takut itu pasti ada sebabnya. Nah itunya tuh mestinya yang kita lihat, ini sesuatu yang real, memang kita perlu takut. Ya ampun, nonton gak sih itu yang maling masuk ke dalam rumah yang ibu lagi gendong balitanya itu kan serem banget. Mana sih ibu pakai celana pendek, itu pria bisa masuk sembarangan ke dalam rumah. Saya pikir untung cuma 5 juta ya yang diminta ya. Saya benar-benar saya ngerasa untung ini ibu nggak dilecehkan. Aduh saya udah bayanginnya udah
Nah, maksudnya gini, kalau memang ada maling dan kita kan takut wajar ya. Ada penyebabnya. Jadi kalau kita mau sebut emosi negatif atau emosi positif, pada dasarnya sebenarnya itu kurang tepat. Yang lebih tepat, emosi itu helpful atau unhelpful. Pada saat ada maling masuk, kalau kita takut itu helpful. Karena rasa takut itu akan membuat kita melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri, ya enggak sih? Ibu itu langsung peluk anaknya gitu. Aduh itu ada di Detik juga, kan tadi saya pikir ini beneran apa settingan, ternyata begitu saya baca di Detik, beneran loh peristiwanya ya. Jadi masuk rumah tau-tau ada pria nyelonong terus mau ngerampok gitu sambil ngerokok lagi santai banget Bu tuh di Sumatera Utara. Aduh itu benar-benar ya dunia sekarang ya. Nah pada saat kondisi seperti itu rasa takut itu helpful. Jadi enggak apa-apa, itu justru misalnya kita cemas. Apakah itu selalu negatif? Enggak. Kalau mau ujian kita enggak cemas kan kita jadinya enggak belajar ya enggak sih. Jadi enggak apa-apa, cemas itu pada saat tertentu itu helpful. Nah begitu kemudian itu kita accept, iya ya aku cemas, apa yang membuat aku cemas? Oh ya karena ada ujian, oh ya berarti aku harus belajar, ya begitu cara menyelesaikannya. Nah tetapi kalau itu unhelpful nggak jelas apa gitu ya, nah itu sesuatu yang kemudian barulah kita selesaikan nih. Nah tetapi dalam memprosesnya tetap, karena apapun emosi sensasi, jadi sensasinya kita terima, pikirannya jangan diproses. Karena kita nggak ada, jadi jangan yang mestinya misalnya gini, mesti kalau aku orang Kristen ya, orang Kristen nggak boleh takut, janganlah takut, jangan ini, itu kan pikirannya terus gitu, nggak akan terproses emosinya karena kita udah pindah area. Jadi kita menganalisa, kita nggak merasakan. Sementara emosi itu ya sensasi yang dirasakan dan kita biarkan berlalu dari sistem kita. Kalau kita deny berarti kan kita nggak akui ada. Deny itu kan enggak. Itu kita sedih, enggak udah. Itu kan itu deny, kita anggap enggak ada. Nah itu berarti jangankan diproses, disentuh aja enggak itu emosi. Nah itu akan jadi sesuatu yang bertahan dalam sistem tubuh kita. Yang membuat kita bisa melakukan hal-hal yang kita nggak paham kenapa. Jadi karena begitu masih kita tahu kenapa emosi itu, kita masih bisa kontrol, kita masih bisa selesaikan. Takutnya karena ini. Tapi kalau kita pendam, tekan lama-lama itu akan jadi masuk ke area unconscious kita udah nggak bisa kontrol. Karena di luar kesadaran kita. Biasanya lalu meledak atau lalu kita ditolong. Karena itu udah masuk area blind. Ya ada orang yang menolong kita memberi feedback. Barulah kemudian itu masuk lagi ke awareness kita, baru bisa kita proses. Kira-kira begitu. Terima kasih. Udah ya, satu lagi. Satu pertanyaan terakhir ya. Dihitung 5, 4. Gak ada ya. Oke kita boleh tutup ya. Terima kasih. Terima kasih.